Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang kembali di Suara Anak Bangsa. Podcast yang mengajak kita bukan cuma sekedar melihat ke belakang, tapi benar-benar menelusuri jejak sejarah, menggali makna di balik setiap perjuangan, dan yang paling penting yaitu menyalakan kembali semangat kebangsaan untuk kita hidupkan di masa kini. Di episode spesial kali ini, kita akan membongkar lebih dalam salah satu momen paling fundamental dalam perjalanan bangsa kita, yaitu pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, dan benang merah semangat generasi muda dari masa ke masa. Apa sih yang membuat semangat pemuda 1928 masih relevan buat kita yang hidup di era digital ini? Gua Ajis sebagai host dan juga ditemani dua narasumber, yaitu Nevan dan juga Adismay yang sangat ahli di bidang sejarah. Welcome Adismay dan Nevan. Halo. Boleh nih perkenalannya nih. Halo semuanya. Pertama-tama terima kasih nih Ajis undangannya. Senang banget akhirnya bisa gabung dan ngobrol santai di podcast Suara Bangsa. Hai teman-teman pendengar. Wah, topik kali ini beneran unik dan menarik banget ya. Dan perlu banget untuk kita bahas. Soalnya semangat pemuda itu kayak api yang gak pernah padam dari masa ke masa. Bentuk sama manifestasinya tuh mungkin berubah, tapi esensinya tetap sama, yaitu keinginan untuk berbuat bagi bangsa kita. Setuju banget nih. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Kita mundur sedikit nih ke awal abad 20. Kesadaran kolektif bangsa Indonesia mulai bangkit. Banyak orang, terutama kaum terpelajar, mulai menyadari bahwa melawan penjajahan gak bisa lagi cuman mengandalkan kekuatan fisik. Perlu strategi yang lebih terstruktur. Perjuangan harus dimulai dari hal-hal yang fundamental, seperti lewat pendidikan, organisasi yang modern, dan pembangunan kesadaran nasional yang kuat. Nah, dari situlah kemudian bermunculan organisasi-organisasi pelopor seperti Budi Utomo pada tahun 1908 yang sering kita sebut sebagai pelopor. Lalu disusul oleh Sarekat Islam yang masif dan Indies Parties yang radikal. Dan tak ketinggalan juga organisasi-organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, sampai Jong Celebes. Nih, mungkin Nevan bisa jelaskan lebih dalam apa sih signifikasi dari kemunculan organisasi-organisasi ini? Nah, jadi organisasi-organisasi ini baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan pada dasarnya adalah sekolah pertama bagi pemuda-pemuda di Indonesia. Mereka adalah wadah di mana pemuda-pemuda ini yang datang dari berbagai latar belakang bisa bertemu, berdiskusi, belajar berorganisasi, dan yang terpenting mulai memupuk cara berpikir yang kritis. Di sanalah ide-ide tentang sebuah nation state, tentang negara Indonesia sebagai satu kesatuan mulai dikonkretkan. Ini adalah fase di mana nasionalisme Indonesia yang modern mulai menemukan bentuknya. Dan memang puncak dari semua proses ini terjadi pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang kita kenal sebagai momen kelahiran Sumpah Pemuda, yaitu sebuah tonggak utama yang menyatukan visi keberagaman menjadi satu negara. Nah, Nevan udah ngejelasin dengan oke banget nih guys. Coba kita bayangin situasi waktu itu. Para pemuda ini datang dari pelosok Nusantara ke Jakarta. Mereka tuh punya bahasa, adat istiadat, dan juga budaya yang berbeda-beda. Tapi di ruangan kongres itu, mereka menjadi satu energi yang sama, satu kesatuan yang sama. Mereka punya satu cita-cita yang sama, cita-cita yang membara, yaitu Indonesia yang merdeka. Dan dari kongres itulah lahir sejarah, sebuah ikrar sakral yang sampai saat ini kita hafal dan kita usung, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, ini tuh bukan sekedar kata-kata ya guys, tapi juga komitmen bagi kita sebagai bangsa dan juga pemuda Indonesia. Nah, berbicara tentang Kongres Pemuda II, kita nggak bisa melewatkan sosok sentral di balik terselenggaranya acara bersejarah itu, yaitu Sugondo Joyo Puspito. Banyak dari kita mungkin tahu namanya, cuman belum tentu terlalu akrab dengan perjalanan hidupnya. Mungkin boleh kalian berdua jelaskan siapa sih Sugondo Joyo Puspito ini? Nah, jadi Sugondo Joyo Puspito itu lahir pada tanggal 22 Februari 1905 di Trenggalek, Jawa Timur. Dia adalah produk dari zaman yang sedang berubah. Sejak muda, dia sudah menunjukkan ketajaman pikiran dan keberanian dalam menyikapi kondisi-kondisi sosial politik saat itu. Dia melanjutkan pendidikannya ke Rijkshogeschool School, semacam sekolah tinggi hukum di Batavia, yang saat itu adalah institusi pendidikan tertinggi. Di sanalah semangat nasionalismenya semakin besar.
dia aktif di berbagai organisasi dan karena kapasitas serta integritasnya, dia akhirnya dipercaya untuk memegang amanah yang sangat berat, yaitu menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda II tahun 1928. Bayangkan, di pundak pemuda berusia 23 tahun, tergantung tugas untuk mempersatukan berbagai elemen pemuda yang berbeda-beda. Oke, dan dari sosok beliau ini kita tahu bahwa beliau begitu luar biasa ya. Di usia yang muda dia tuh udah memikul tanggung jawab yang besar. Dan dari beliau kita belajar bahwa kepemimpinan itu bukan soal usia, tapi seberapa besar kita bisa menanggung tanggung jawab, terus juga seberapa besar dan seberapa jelas visi kita ke depannya. Bahwa kita di usia muda tuh harus bisa sebagai motor penggerak perubahan. Dimana Sugondo ini bisa mengubah momen yang besar, mengubah sejarah yang besar bagi bangsa Indonesia. Betul sekali. Dan selain Sugondo, ada satu nama lagi yang tidak bisa dipisahkan dari Kongres Pemuda II, yaitu Wage Rudolf Supratman atau yang kita kenal sebagai WR Supratman. Nevan boleh sedikit lebih jauh tentang beliau ini gimana ya? Nah, jadi Wage Rudolf Supratman atau yang sering disebut WR Supratman itu lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Dia adalah sosok multitalenta, seorang guru, seorang wartawan, dan yang paling melekat, dia adalah seorang musisi yang jiwa nasionalis sangat kuat. Supratman adalah sang pencipta lagu Indonesia Raya yang untuk pertama kalinya diperdengarkan kepada publik pada penutupan Kongres Pemuda II saat itu. Saat lagu itu dimainkan, seluruh peserta kongres spontan berdiri dengan penuh hikmat dan haru. Itu adalah momen yang sangat magis. Nah, coba kita bayangin nih guys, situasi pada saat itu. WR Supratman dalam keheningannya beliau menggesek biola untuk melantunkan not dari Indonesia Raya ini. Seakan ini tuh bukan sekedar suara yang dikeluarkan, tapi juga panggilan jiwa untuk kita semua. Seakan ini tuh menjadi soundtrack perjuangan bagi bangsa Indonesia. Nah, Wage Rudolf Supratman ini berhasil membuktikan kepada kita semua bahwa perjuangan itu bukan hanya sekedar angkat senjata, tapi bisa lewat karya seni, lewat musik yang mampu menggetarkan kalbu kita, membantu memperdengarkan lagu-lagu Indonesia Raya, mengobarkan semangat kita untuk merdeka, gitu guys. Pelajaran yang sangat berharga. Sekarang kalau kita tarik benang merah dari kedua tokoh ini, kira-kira apa sih inspirasi atau nilai inti yang paling relevan untuk kita aplikasikan di zaman sekarang? Kalau dari Sugondo, bagi aku yang paling menonjol itu bukan adalah tentang kepemimpinan dan melayani keberanian untuk mempersatukan gitu. Dia tuh nggak cuma berbicara tentang persatuan di atas panggung, tapi juga turun langsung berdiplomasi, mendengarkan dan menyatukan berbagai kepentingan dan ego daerah untuk satu tujuan yang lebih besar. Di era sekarang kita tuh udah banget terpecah belah. Semangat Sugondo itu sangat kita butuhkan ya di era zaman sekarang ini, di era Gen Z ini. Nah, dan dari WR Supratman, aku belajar bahwa kontribusi itu bisa datang dari berbagai bidang. Setiap orang punya caranya sendiri untuk berjuang. Dia menunjukkan bahwa karya entah itu musik, tulisan seni rupa, atau inovasi teknologi bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. Kita nggak harus selalu berada di garis depan demonstrasi. Terkadang sebuah lagu, sebuah artikel yang well researched, atau sebuah ide kreatif yang menyelesaikan sebuah masalah sosial bisa jadi bentuk perlawanan dan perjuangan yang sangat efektif di era sekarang. Nah, berarti kalau tentang konteks kekinian, bentuk perjuangan pemuda Indonesia jelas sudah mengalami transformasi ya. Kita nggak lagi berhadapan dengan penjajahan fisik, tapi dengan tantangan zaman yang sama kompleksnya. Seperti banjirnya informasi hoaks, budaya instan yang bikin mudah menyerah, individualisme, dan tantangan untuk tetap peduli dengan sekitar. Menurut kalian, seperti apa wujud peran pemuda masa kini? Nah, benar banget nih. Perjuangan kita sekarang itu adalah bagaimana membentuk diri menjadi pemuda yang cerdas secara intelektual dan juga emosional, peduli terhadap isu-isu sosial di dalam lingkungan, serta aktif berkontribusi secara nyata di dalam lingkungan sekecil apapun itu. Kita tuh bisa berjuang lewat banyak hal, dengan serius menekuni bidang pendidikan, memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif, menjadi agen perubahan di isu lingkungan, atau bahkan dengan hal-hal yang terlihat sederhana tapi menjaga toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan juga aktif membangun dialog yang sehat di media sosial. Aku setuju nih. Misalnya nih, dengan aktif di organisasi, kampus atau organisasi sosial, itu bisa membuat konten edukatif di platform digital
menjadi relawan untuk program-program pemberdayaan masyarakat atau menggunakan media sosial untuk menyebar kebencian, bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menyuarakan hal-hal positif, mengampanyakan literasi digital atau mengapresiasi prestasi anak bangsa. Itu semua adalah bentuk-bentuk perjuangan modern. Kita berjuang dengan cara yang relevan dengan zaman kita, yaitu era digital, tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Kalau kalian diminta menyampaikan satu harapan khusus untuk pemuda di Indonesia saat ini, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan? Nah, harapanku pemuda Indonesia jangan pernah melupakan akar sejarahnya. Jangan sampai kita jadi generasi yang buta akan perjalanan bangsanya sendiri. Tapi ingat, sejarah bukan hanya untuk hidup di masa lalu, melainkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah, melainkan untuk mengambil pelajaran dan semangatnya. Kita harus terus menjaga api persatuan itu. Tapi kita juga dituntut untuk berani berpikir kritis, inovatif, dan tidak takut untuk bermimpi besar. Karena percayalah, bangsa yang besar dan maju itu dilahirkan dari rahim generasi mudanya yang haus belajar dan berani dalam mengejar mimpinya. Kalau aku sih harapannya mungkin kedengaran sederhana ya, tapi dalam penerapannya itu butuh banget konsistensi. Semoga kita semua bisa menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Dimana Sumpah Pemuda itu bukan jadi teks yang dihafal pas upacara, tapi juga benar-benar kita hidupkan, benar-benar menjadi sesuatu yang nyata di hidup kita. Kita tuh bersatu bukan hanya dalam kata-kata di media sosial, tapi juga dalam karya nyata dan rasa cinta tanah air yang tulus. Mulai dari hal yang paling dekat sama kehidupan kita gitu. Oh, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Intinya dari sosok Sugondo Joyo Puspito ini, kita belajar tentang arti kepemimpinan sejati dan integritas dan juga keberanian untuk menyatukan visi demi bangsa. Sementara dari Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman, kita diingatkan akan kekuatan karya dan kreativitas sebagai medium perjuangan yang tak kalah dahsyatnya. Bener banget nih, semangat Sumpah Pemuda itu bukan artefak museum yang sudah usang, tapi juga roh yang harus kita hidupkan, terus sesuai dengan konteks zaman kita sekarang. Setiap generasi itu punya tantangannya sendiri, dan juga kita pasti punya caranya sendiri untuk meneruskan estafet perjuangan ini. Nah, karena pada akhirnya cinta tanah air dan nasionalisme itu bukan sekedar retorika atau kata-kata indah di caption media sosial, tapi ia adalah tindakan nyata, dimulai dari hal-hal kecil dan personal, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan teman, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, peduli dengan lingkungan, dan berbuat kebaikan sekecil apapun yang kita bisa. Dari situlah perubahan besar untuk Indonesia dimulai. Ngomong-ngomong, kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya spirit Sumpah Pemuda itu bukan cuman tentang bersatu demi kemerdekaan politik, tapi juga tentang keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Coba bayangkan, mereka itu masih muda, hidup di bawah tekanan kolonial, tapi berani bermimpi besar. Mimpi tentang sebuah bangsa yang bahkan belum eksis secara formal waktu itu. Nah, kadang kita di zaman sekarang justru terjebak dalam penjajahan baru, bukan oleh bangsa lain, tapi oleh rasa takut kita sendiri. Takut gagal, takut diremehkan, takut keluar dari arus mayoritas. Padahal kalau para pemuda dulu bisa menantang penjajahan yang nyata, masa kita nggak bisa menantang rasa minder atau rasa malas dalam diri kita sendiri? Bener banget Ajis, aku suka banget sama kata-kata kamu tadi. Penjajahan modern itu rasa takut dalam diri sendiri. Sekarang tuh banyak anak muda yang punya potensi luar biasa, tapi ngerasa kecil karena tekanan sosial media. Semua orang kelihatan sukses, keren, produktif, akhirnya malah insecure. Padahal semangat pemuda sejati itu bukan soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling sukses, tapi siapa yang paling konsisten berjuang, dan juga sekecil apapun langkahnya itu bakal menghasilkan perubahan yang besar nantinya. Setuju banget nih. Kalau dulu Sugondo dan kawan-kawan melawan kolonialisme fisik, sekarang tugas kita adalah membentuk penjajahan baru, yaitu kebodohan, kemalasan, misinformasi, dan apatisme. Jangan sampai kita kalah dengan penjajahan digital.
di mana kita sibuk membandingkan diri tapi lupa berkembang. Betul banget nih, dan aku mau dan aku rasa semangat itu bisa dimulai dari hal-hal kecil tapi bermakna. Misalnya, berani ngomong sopan tapi tegas ketika melihat ketidakadilan dan ikut kegiatan sosial atau sesederhana menghargai pendapat teman di kelas. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan jangan lupa perjuangan zaman sekarang juga tentang menjaga bumi kita, menjaga toleransi dan juga merawat kemanusiaan. Kalau dulu mereka bersatu untuk kemerdekaan, sekarang kita bersatu untuk melanjutkan keberlanjutan agar generasi setelah kita juga bisa menikmati Indonesia yang damai dan juga hijau. Nah iya, itu benar. Itu benar, dan itu juga benar-benar untuk cinta tanah air yang nyata di zaman ini. Nasionalisme nggak harus selalu pakai bendera di tangan, tapi bisa juga lewat aksi yang dapat dapat juga berupa aksi nyata yang menjaga kehidupan. Jadi mungkin yang bisa kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi Sugondo muda dan Supratman baru di masa sekarang. Karena bangsa ini butuh lebih banyak anak muda yang gak hanya pintar bicara tentang perubahan, tapi juga berani melakukannya. Sobat Muda Indonesia yang mendengarkan, percayalah, perjuangan bangsa ini belum usai. Ia hanya berubah medannya saja. Generasi 1908 dengan Budi Utomonya telah menyalakan suluh kebangkitan nasional. Dan generasi 1928 dengan Sumpah Pemudanya berhasil menyatukan semangat dan cita-cita dari berbagai penjuru di Nusantara. Dan untuk generasi sekarang, di pundak kita lah, generasi sekarang tugasnya adalah menjaga agar api semangat itu tidak pernah padam. Justru kita harus kipaskan angin agar apinya semakin besar dan juga terang. Terinspirasi dari keteguhan Sugondo Joyo Puspito dan keabadian karya W.R. Supratman, mari kita buktikan bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan di era kita lewat karya, prestasi, inovasi, integritas, dan juga semangat pantang menyerah untuk memajukan Indonesia. Mari kita akhiri dengan semangat kebersamaan. Saya ada slogan nih, ayo kita bersama-sama ucapkan. Bangkitkan pemuda Indonesia. 1, 2, 3. Bangkitlah pemuda Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Bangsa hari ini. Mari kita terus bergerak, berkarya, dan bersatu untuk Indonesia menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.